Selamat datang di dunia inovasi dan kreativitas di mana mimpi-mimpi menjadi nyata. Kami, tim Hibah P3D, sekelompok individu yang bersatu untuk mengubah masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para calon ahli teknologi masa depan. Kami di sini untuk memandu Anda melalui sebuah perjalanan menarik mengenai sistem operasi. Apakah Anda tahu sistem operasi yang kita gunakan sekarang memiliki perjalanan panjang evolusi yang begitu kompleks? Hari ini kita akan mengeksplorasi sistem operasi modern, mulai dari struktur berlapis yang efisien hingga 3 model struktur yang membedakannya. Tidak lupa, kita juga akan membahas mikrokernel dan struktur sederhana yang menjadi fondasi bagi banyak sistem operasi yang kita temui sehari-hari. Bayangkan sejenak, bahwa kita adalah arsitek, dan sistem operasi adalah bangunan megah yang hendak kita konstruksi. Siapkah Anda untuk mulai? Mari kita kembangkan pengetahuan dan rasa penasaran kita bersama. Menurut Visual Sketch itu dikatakan bahwa ada 8 komponen penyusun operating system tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar arsitektur atau struktur dari operating system dari masa ke masa gitu ya. Oke. Ya. Jadi bisa dilihat di layar ya. Jadi sistem operasi modern itu merupakan suatu sistem yang besar dan kompleks. Nah, proses mendesain operating system itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Kenapa? Karena di dalam operating system itu ada banyak sekali komponen, ada banyak sekali hal yang diatur yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, oleh karena itu perlu untuk dibangun suatu struktur atau suatu arsitektur agar sistem tersebut itu dapat dipelajari dengan mudah, dapat digunakan dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Nah, terdapat 3 pendekatan atau 3 model dari struktur operating system. Yang pertama adalah struktur sederhana, yang kedua adalah struktur berlapis, dan yang ketiga adalah mikrokernel. Kita akan bahas ketiga struktur ini satu per satu. Kita mulai dulu dari yang paling awal, yaitu struktur sederhana. Seperti yang pernah dijelaskan di video tentang sejarah operating system. Jadi pada awalnya operating system itu merupakan sistem yang kecil, sederhana, dan juga terbatas. Nah, seiring berjalannya waktu, operating system itu semakin berkembang menjadi suatu sistem yang lebih besar daripada sebelumnya. Nah, dalam perkembangan sistem struktur sederhana, terdapat sistem yang terstruktur dengan baik dan ada juga yang tidak. Nah, jadi kalau bisa Anda bayangkan, dahulu operating system itu ya asumsikan aja atau anggap saja semacam kayak suatu aplikasi yang deploy atau dikembangkan dalam bentuk satu package gitu ya, yang sederhana, di mana semua fungsi, semua layanan ya ada dalam satu aplikasi tersebut. Ya, ini dikatakan sebagai struktur sederhana. Nah, dalam struktur sederhana ini juga dalam perkembangannya ada beberapa operating system yang arsitektur struktur sederhananya itu dikatakan baik, tapi ada juga yang kurang baik. Contoh penerapan arsitektur sederhana yang dianggap kurang baik itu ada pada MS-DOS. Mengapa kok dikatakan kurang baik? Karena MS-DOS ini dirancang pada awalnya itu hanya untuk hardware-hardware tertentu. Jadi tidak bisa digunakan di banyak perangkat ya, hanya perangkat-perangkat tertentu, dan dibangunnya itu emang benar-benar sederhana karena tidak disusun dalam bentuk modular. Jadi hanya satu package utuh gitu aja. Nah, contoh penerapan struktur sederhana yang lumayan baik dibandingkan dengan MS-DOS adalah Unix. Unix pada dasarnya itu juga di awal-awal pengembangannya itu juga memang dibuat hanya untuk perangkat-perangkat tertentu awalnya. Cuma
karena Unix ini disusun dalam bentuk modular secara arsitektur gitu ya, sehingga lebih mudah dikembangkan ketimbang MS-DOS. Sehingga dalam perkembangannya, operating system Unix ini bisa beradaptasi dengan lebih banyak perangkat ketimbang MS-DOS. Meskipun kedua-duanya masih menggunakan struktur yang sama, yaitu struktur yang sederhana. Nah, ini adalah struktur yang digunakan oleh MS-DOS. Ya. Bisa Anda lihat di bagian bawah ini merupakan perangkat, ya, ROM, BIOS, device driver, itu posisinya di sini. Kemudian di sini adalah MS-DOS-nya. Jadi MS-DOS di awalnya itu hanya merupakan kumpulan dari driver-driver device. Ya, karena dia merupakan kumpulan dari driver-driver device, maka device yang bisa disupport oleh MS-DOS itu hanya device-device tertentu saja. Ya, ini yang dikatakan sebagai struktur sederhana. Berbeda dengan Unix. Kalau Anda lihat, Unix dia sudah menggunakan sistem kernel. Kernel itu pada dasarnya apa? Kernel itu bisa Anda bayangkan semacam kayak satu package yang merupakan inti dari operating system. Jadi, layanan-layanan yang disediakan oleh operating system yang bisa dipanggil oleh aplikasi itu semuanya disimpan dalam kernel. Ya. Nah, jadi di sini bisa Anda lihat, di sini ada terminal, ada device controller, ada memory controller. Nah, di atasnya di sini ada kernel interface to the hardware. Nah, di sini adalah lokasi layanan-layanan yang disediakan oleh operating system. Ya. Kemudian Unix juga menyediakan sistem call interface, sehingga aplikasi yang berjalan di atasnya itu bisa menggunakan layanan-layanan di sini. Kalau Anda masih belum familiar dengan konsep sistem call itu pada dasarnya bisa Anda asumsikan kayak semacam operator gitu ya. Jadi dia yang bertugas untuk melayani request dari aplikasi. Jadi misalkan aplikasi butuh layanan untuk pembuatan file, maka aplikasi akan menghubungi sistem call dan sistem call akan meminta layanan untuk pembuatan file kepada operating system melalui komponen manajemen file yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, Unix ini dia sudah menggunakan konsep modular, ya, sehingga lebih mudah untuk digunakan pada perangkat-perangkat yang berbeda, ya, lebih mudah proses adaptasinya. Oke, itu tentang struktur sederhana. Nah, pengembangan dari struktur sederhana itu adalah struktur berlapis. Perbedaan utama antara struktur sederhana dengan struktur berlapis ini adalah kalau struktur sederhana, semua layanan itu dibinding menjadi satu package yang utuh, tapi kalau struktur berlapis, layanan-layanan yang ada atau yang disediakan oleh operating system itu dibuat dalam model lapisan, layer, di mana lapisan yang bawah itu digunakan untuk melayani request-request yang berhubungan sama perangkat keras, prosesor, memori, itu ada di lapisan-lapisan bawah, sedangkan layanan-layanan yang ada pada lapisan atas itu digunakan untuk melayani aplikasi ataupun juga user. Ya. Jadi dibuat model layering, lapisan seperti itu. Nah, ini adalah lapisan-lapisan yang ada dalam struktur berlapis. Ya. Lapisan pertama, ini sebenarnya kalau Anda lihat lapisan 1 posisinya ada di atas ya. Sebenarnya lapisan 1 itu ada di paling bawah. Jadi seharusnya ini disusunnya dalam bentuk descending seharusnya ya. Dari lapisan 13 dulu paling atas, baru kemudian lapisan 12, 11, 10 dan seterusnya. Yang paling bawah itu merupakan lapisan 1.
Ya, bisa Anda lihat di sini untuk lapisan 1 sampai lapisan 4 ini semuanya berhubungan sama perangkat keras. Ya. Semakin menuju lapisan paling atas atau lapisan 13, dia semakin mengarah ke layanan untuk aplikasi atau pengguna atau user gitu. Nah, lapisan-lapisan ini kalau boleh dibagi itu bisa dibagi menjadi 3 lapisan utama. Yang pertama adalah lapisan 1 sampai lapisan keempat. Nah, 4 lapisan awal ini pada dasarnya bukan bagian dari operating system, tetapi masih menjadi bagian dari prosesor secara eksklusif. Baru pada lapisan kelima itu baru sudah masuk ke dalam operating system itu sendiri, ya. Jadi lapisan kelima sampai lapisan ketujuh ini merupakan kinerja operating system yang berhubungan dengan layanan untuk atau yang melibatkan prosesor, ya. Lokasi manajemen proses itu semuanya ada di sini. Kemudian untuk lapisan yang teratas, jadi lapisan nomor 8 sampai lapisan nomor 13, ini merupakan layanan-layanan yang disediakan oleh operating system yang berhubungan dengan media penyimpanan maupun modul-modul I/O lain atau device lain yang ditancapkan ke sistem komputer. Misalnya peralatan jaringan atau mungkin yang lain. Oke, itu struktur berlapis. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah microkernel. Microkernel ini pada dasarnya merupakan pengembangan juga dari yang struktur berlapis. Nah, mengapa kok dibuat struktur baru? Bukankah yang berlapis kelihatannya sudah cukup baik gitu kan? Lebih baik daripada yang sederhana. Struktur berlapis itu punya kelemahan utama. Kelemahan utamanya adalah karena dia disusun dalam bentuk layer, di mana layer itu bisa Anda ibaratkan kayak satu tumpukan. Jadi misalkan Anda numpuk buku gitu ya. Anda numpuk buku, ada 13 buku, Anda tumpuk dalam satu tumpukan. Itu memang kelihatannya bagus, rapi. Tapi akan jadi masalah ketika Anda narik satu buku di posisi tengah, misalkan bukunya Anda tarik, maka buku yang ada di posisi di atasnya itu akan jatuh. Nah, sama model struktur berlapis itu emang kelihatannya cukup powerful karena tiap lapisan dia punya fungsi yang berbeda-beda. Tapi akan jadi masalah ketika ada satu lapisan yang dia mengalami masalah. Maka lapisan-lapisan yang ada di atasnya itu juga akan mengalami masalah. Ya, kalau misalkan satu lapisan yang ada di bawah itu dilakukan modifikasi, maka lapisan-lapisan lain yang ada di atasnya itu juga perlu untuk dimodifikasi. Itu kelemahan utama dari struktur berlapis pada operating system. Nah, pengembangan dari struktur berlapis itu adalah microkernel. Microkernel pada dasarnya adalah kernel yang dikecilkan. Kalau tadi kita udah bahas bahwa operating system Unix di fase-fase awal pengembangannya, dia sebenarnya sudah menggunakan kernel gitu kan, karena kernel sendiri pada dasarnya adalah ya semua layanan yang disediakan oleh operating system itu kita binding jadi satu, itu dinamakan sebagai kernel. Jadi inti dari operating system itu ada pada kernelnya. Nah, microkernel itu pada dasarnya simpelnya adalah dari kernel yang ada itu saya pilih mana sih layanan-layanan yang paling banyak dipakai, paling banyak digunakan. Itu saya filter. Nah, layanan-layanan yang paling banyak dipakai itu saya binding jadi satu, saya sebut sebagai microkernel. Sedangkan layanan-layanan lain yang frekuensi pemakaiannya itu kurang
sering itu saya keluarkan. Nah, sehingga saya akan mendapatkan suatu kernel dengan ukuran yang mikro, dengan ukuran yang kecil, tapi dia padat. Kenapa? Karena layanan-layanan yang ada dalam mikrokernel ini merupakan layanan-layanan yang paling sering dipakai atau paling sering dipanggil oleh aplikasi, dan dia paling atau bisa dikatakan tidak memungkinkan untuk dimodifikasi. Kalaupun bisa dimodifikasi, modifikasinya itu tidak sesering layanan-layanan yang lain gitu ya. Nah, itu kita namakan sebagai mikrokernel. Nah, dengan cara seperti ini, maka proses pendistribusian operating system jadi lebih mudah. Kemudian operating system itu juga bisa beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang baru, karena dia tidak perlu untuk mengubah intinya. Jadi intinya itu kan ada di mikrokernelnya. Mikrokernelnya tidak perlu diubah, tinggal mengubah yang ada di layanan-layanan pendukungnya saja. Intinya nggak perlu diubah. Nah, itu adalah konsep mikrokernel. Ya. Nah, pada saat ini sebagian besar operating system itu sudah menggunakan konsep mikrokernel ini, terutama operating system yang modern itu sudah menggunakan mikrokernel. Ya. Secara umum, fitur-fitur atau service-service yang terdapat dalam mikrokernel itu diantaranya mencakup, pertama adalah driver dari device. Tentunya adalah device-device yang memang umum ada dalam suatu sistem komputer gitu ya, yang modern, semacam kayak keyboard, kemudian VGA, apalagi networking gitu ya, LAN dan sebagainya. Jadi device-device yang umum itu sudah disediakan device drivernya dalam mikrokernel. Kemudian ada juga layanan atau service yang mencakup file system ya. Jadi untuk meng-create, menghapus, memodifikasi file, memanipulasi file itu juga ada dalam mikrokernel. Kemudian juga virtual memory manager, windowing system, dan juga security device itu semuanya dibinding dalam satu package yang relatif kecil ukurannya yang disebut sebagai mikrokernel. Nah, bentuk dari mikrokernel itu kalau boleh digambarkan kurang lebih gambarnya seperti ini, di mana kalau Anda lihat ini sebenarnya mirip seperti struktur berlapis ya, karena dia ada lapisan-lapisannya juga. Nah, tapi lapisannya itu lebih disederhanakan, di mana yang paling bawah itu adalah perangkat keras, di atasnya perangkat keras itu ada mikrokernel. Nah, di atasnya ini baru layanan-layanan lain yang disediakan oleh operating system untuk menunjang kebutuhan user dalam pengoperasian sistem komputer. Nah, dengan cara seperti ini, proses modifikasi atau perbaruan operating system, jika misalkan ada updating dan sebagainya, itu tidak perlu melakukan update pada mikrokernelnya, tapi cukup melakukan updating pada layanan-layanan yang ada di atasnya saja. Nah, dengan cara seperti ini, maka operating system modern itu bisa terus-terusan beradaptasi dengan teknologi terkini. Seperti itu. Nah, ini merupakan beberapa kelebihan dari mikrokernel. Yang pertama adalah interface-nya jadi seragam ya, karena kemampuan dia untuk beradaptasi, maka interface-nya seragam. Kemudian dia extensible, jadi bisa ditambahkan fitur-fitur baru tanpa perlu melakukan kompilasi ulang. Dia fleksibel, jadi fitur-fitur yang sudah ada bisa dikurangi atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan sehingga menjadi lebih efisien gitu. Kemudian dia juga portable ya, bisa dipindah-pindah karena ukurannya mikro, ukurannya kecil. Dia reliable
ya, bisa dipercaya gitu. Kemudian dia juga support untuk object oriented operating system. Oke, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan pada materi kali. Terima kasih telah mengikuti materi hari ini. Nanti kami membahas menarik berikutnya. Tetap semangat dalam belajar ilmu dan sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.